Halo kawan-kawan KMA TV dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita bisa menghadiri kembali acara wisuda yang diadakan di gedung Al-Azhar Convention Center. Nah, kita bisa melihat hari ini gedung ini sangat ramai dan sangat padat, dihadiri oleh wisudawan serta kerabat yang juga ikut serta untuk memeriahkan acara wisudawan dan wisudawati hari ini. Nah, bagaimana sih keseruannya? Mari kita lihat sama-sama. Alfu Mubarak, selamat kami ucapkan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati KMA Mesir yang telah menyelesaikan program studi S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Semoga ilmu yang diperoleh berkah dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Waffaqakumullah, selamat dan sukses dimanapun kalian berada. Oke Kak, perkenalkan diri dulu nih. Siapa namanya, kemudian dari mana asalnya dan jurusan apa di Azhar? Oke, perkenalkan nama Ana Septia Diwanda, asal dari Melabuh, Aceh Barat, terus jurusan tafsir Al-Quran. Oke, good job. Jadi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa Kak Wanda jawab. Oke, Yang pertama, bagaimana perasaannya Kak ini setelah wisuda di Azhar? perasaan setelah wisuda di Azhar kalau ditanya pastinya campur aduk ya. Tapi yang paling utama senang karena bisa nyelesain pendidikan S1 di Al-Azhar. Alhamdulillah ala kulli hal. Terus sedih juga karena suatu saat kan akan ninggalin Mesir ya. Alatul ke Aceh dan ngabdi di sana. Selebihnya non sih, deg-degan ya kan, terus terharu juga pas kayak kayak nggak nyangka udah selesai aja Selesai ya? gitu. Rasanya baru sampai kemarin pas maba gitu. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Terus karena kita tahu kan Kak Azhar nih cukup sulit ya. Kira-kira tantangan apa nih Kak yang Kakak hadapin selama kuliah di Azhar? Oh, selama kuliah di Azhar ya. Yang pertama kali pasti dari maba pas sampai itu kan kalau di Indonesia kita belajarnya bahasa Arabnya Fushah. Nah, tiba-tiba pas sampai sini ternyata banyak masyayikh terus doktora pas di kuliah itu pakainya Alhamdulillah, Amia ya. terus itu jadi PR terbesar kan. Dan sampai sekarang pun Ana masih belajar gitu. Ya caranya dengan banyak-banyak bercakap orang pribumi aja sih gitu. Terus yang kedua mental sih. Mental karena misalnya Mental health ya? iya mental health-nya karena kan nggak semua kita berteman dengan orang Indonesia gitu. Jadi misalnya kita punya teman-teman orang Mesir yang wataknya keras, jadi kita kayak harus siap gitu kan. Jadi dilatih untuk apa sih lebih berani. Lebih berani ya. Terus ini yang terakhir nih Kak, kalau seandainya Kakak bisa kasih pesan nih untuk diri Kakak dulu pas Kakak maba, kira-kira Kakak bakal kasih pesan apa? Pesan untuk diri anak seandainya anak jadi maba lagi ya. Kayaknya anak akan milih untuk betul-betul matengin dan fokusin planning yang harus anak capai selama 4 tahun di Mesir. Jadinya pengen punya gimana ya, planningnya tuh betul-betul tertata gitu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Konsep terus plan lah iya bahasanya. tahun ke tahun gitu. Jadi kayak walaupun kita tahu nggak ada yang sempurna kan, dari alhamdulillah kuliah yang sama ini jalani banyak ilmu, pelajaran dan hikmahnya juga yang dari dapat. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Untuk penutupnya nih Kak, kira-kira pesan apa nih yang bisa Kakak sampaikan untuk kami-kami yang belum nih Insya Allah ya? Pesan untuk kalian semua ya berarti yang di bawah kami rajin-rajin belajarnya, jangan buang-buang waktu walaupun sedikit pun ya, mungkin kalau untuk istirahat ya nggak apa-apa. Karena pastinya kalau misalnya terlalu banyak buang waktu akan ngerasa nyesal di akhir kayak kenapa ya dulu, kenapa ya nggak gini, kan sekarang udah tamat terus gimana gitu. Terus saya pasti kayak wah nyesal lah gitu. Satu kata Azhar untuk Azhar. Satu kata untuk Azhar, Mumtaz Awi. Mumtazawi. Oke, kali ini kita dengan siapa dan asalnya dari mana nih Bang? Perkenalkan, nama saya Zaki Munawar, asal saya dari Darussalam, Aceh Besar. Nah, Abang kan salah satu wisudawan nih yang hari ini. Kalau boleh tahu apa sih perjuangan terberat selama 4 tahun berada di Universitas Al-Azhar?
Kalau perjuangan yang paling berat itu sebenarnya secara umum mungkin dalam hal pengurusan administrasi, mungkin di Mesir ini memang agak sedikit sulit. Tapi secara perjuangan dalam bentuk belajar, yang paling berat perjuangan menurut saya itu adalah perjuangan menghafal dan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Nah, setelah ini kan abang udah S1 nih, udah dapat gelar LC. Abang mau targetnya lanjut S2 atau langsung S3 atau S3 atau bekerja gitu? Untuk rencana mungkin rencana dalam waktu dekat ini pulang dulu ke kampung. Setelah itu kemungkinan akan lanjut S2 tapi enggak lanjut di Mesir. Jadi kemungkinan lanjut di kampung saja, nanti lanjut di Aceh. Oh, oke bang. Selama 4 tahun perjuangan, kalau abang boleh mengulang waktu nih, apa yang abang tinggalkan dan apa yang akan abang usahakan? Kalau seandainya bisa mengulang waktu, mungkin kalau ditanya apa yang ditinggalkan nggak ada. Cuman kalau apa yang bisa dilakukan mungkin anak ingin memulai lebih awal. Kenapa? Karena anak khatam Quran, khatam ujian kitab itu ketika sudah tingkat akhir, ketika sudah terakhir. Jadi untuk melanjutkan ke jenjang qiraat selanjutnya itu sudah sempit waktunya. Jadi kalau seandainya bisa mengulang waktu, mungkin anak akan berusaha untuk mengkhatamkannya itu lebih awal supaya waktu untuk di qiraat lain itu lebih luas. Nama Citrada Dianesa, asalnya dari Nagan Raya, jurusan Syariah Islamnya. Oke kak, kira-kira nih apa hal yang paling berharga yang kakak dapatkan selama kuliah di Azhar? Allah kasih waktu belajar yang lebih lama. Awalnya terasa susah ya diungkapin dengan kata-kata, tapi yang awalnya dikira nggak mampu dijalanin, ternyata jadi hal yang sangat-sangat disyukurin. Alhamdulillah, banyak pelajaran berharga dan penuh hikmah yang Allah kasih dalam perjalanannya. Hidup nih memang banyak hal yang nggak mudah untuk kita pahamin, butuh waktu. Tapi yang Allah kasih pasti yang terbaik untuk kita kok. Mungkin ini terakhir kak. Kira-kira apa nih pesan buat kami-kami yang belum dan insya Allah akan di posisi kakak ini? Sebenarnya pesan ini cocoknya untuk kakak juga sendiri ya. Teringat dari kata-kata sambutan dokter pas acara wisuda tadi, kita ini adalah tanaman-tanamannya Azhar. Jadi semoga kita tumbuh menjadi tanaman yang indah. Masya Allah. Satu kata buat Azhar kak. Mulia. Oke, nama saya Ahmad Fikri. Kalau dipanggil Yusa, Ahmad Fikri Usman. Biar ada nama ayah dikit ya. Kemudian saya dari Sabang. Pulau yang sangat indah itu. Nah, oke, ini kan abang baru siap wisuda nih, baru resmi mendapatkan gelar LC. Gimana sih bang perasaan abang setelah diwisudakan? Yang pastinya pertama bersyukur karena udah selesai dengan segala perjuangan dan hambatan lah. Dan yang kedua itu ada beban ya, karena kita akan membawa risalah Azhar ke Indonesia pastinya, karena yang sering diulang ini bukan akhir tapi awal, dan di pundak kita ada beban Azhar untuk menjadi duta Azhar di alam, di dunia lah. Kan abang udah 4 tahun nih berjuang di Universitas Al-Azhar. Kalau abang boleh mengulang waktu, apa yang akan abang tinggalkan dan apa yang akan abang usahakan? Oke. Kalau yang tinggalkan mungkin pertama kali rasa malas yang banyak terjadi lah di orang-orang, sehingga ada hal-hal yang kita inginkan tapi tidak terrealisasikan. Kemudian yang inginkan berarti lebih giat lagi dan tidak takut akan mencoba. Tidak takut lagi. Mungkin itu. Oke bang, terima kasih banyak bang. Selamat atas gelar LC-nya. Oke. Kenalin, nama Ana Siti Rahma, biasa dipanggil Ama, asal daerah dari Langsa, Kota Langsa, dan jurusan Usuluddin Tafsir. Iya, Masya Allah ya. Oke, kita masuk dalam pertanyaannya ya. Oke, mulai Intan. Gimana nih kak perasaan setelah wisuda hari ini nih? Perasaan setelah wisuda ya, dibilang sedih, enggak juga, dibilang sedih, iya juga, dibilang senang iya juga, jadi mixed feeling. Iya, Okay. Kenapa sedihnya? Kenapa? Karena ya otomatis terharu, ama bukan tipikal yang benar-benar yang suatu hari nanti harus nyampe ke tahap wisuda, bukan. Ama nggak mendamba-damba itu,
Tapi ada satu kejadian yang membuat Amah, akhirnya Allah membuat Amah itu menjadi bersyukur banget banget banget, lebih berkali-kali lipat dari sebelumnya. Seakan-akan ini adalah hal yang paling harus Amah syukuri. Kenapa? Karena Allah menguji Amah dengan berbagai macam hal. Menurut Amah, pelajarannya adalah Allah mau memberi Amah rasa syukur itu. Karena sebelumnya mungkin Amah nggak sebersyukur itu ketika mendapatkan wisuda hari ini. Kalau misalkan setengahnya lagi, feeling setengahnya lagi ini ya, pasti rasa senang. Ya, rasa senang karena kenapa? Karena sampai di titik ini Amah harus mengikhlaskan banyak hal, harus kehilangan banyak hal juga gitu deh. Keren-keren banget ini. Kalau ini semua adalah sebuah film nih Kak. Oke, Kira-kira judulnya Kakak bakal kasih judul apa nih? oke, menarik ya. Jadi kalau bisa dikasih kalau bisa dijadiin suatu film, judulnya itu Serendipity. Serendipity ini arti Asik ya? filmin sih ini, arti filmin di KMA TV nih ya. Oke. Apa nih Kak pesan buat kami-kami yang masih di sini? Oke, menurut Amah, pesan Amah ke kalian semua ya. Ini dari Amah kecil, mungkin Amah di tahun 2005, Amah di tahun 2010 sampai di tahun 2015 mungkin Amah yang penakut banget. Nah, tapi sekarang Amah udah jadi Amah yang pemberani. Mungkin beraninya benar-benar tumpah-tumpah. Mungkin belum berani di segala hal, tapi udah berani ya, udah berani ngejalanin hidup dengan lebih luas lagi. Kenapa? Karena kayak tadi judul film Amah itu, judul film Amah deh. Itu Serendipity. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang tidak terduga, kejadian tidak terduga. Kenapa? Allah banyak kasih keberuntungan di hidup Amah gitu. Jadi pesan Amah untuk kalian semua, banyak-banyak berharap yang baik-baik ke Allah. Kemudian banyak-banyak menabur doa, pupuk terus doanya, kemudian tawakal. Amah juga ya usikum ya. Gitu Ingat ya. nih teman-teman ya, ingat nih dari pesan dari Kak Amah nih. Satu kata buat Azhar nih Kak. Oke, satu kata buat Azhar itu 2 kata boleh Kak? Boleh. Syarif pertama yang pasti mulia dan Rohmah. Syarif dan Rahmat.